Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai, kita langsung diperlihatkan dengan seorang detektif polisi bernama Walker. Yang mana sekarang Walker ini terus-terusan keinget sama masa lalu dia yang pernah jadi polisi korup. Kemudian cerita pun pindah pas saat beberapa polisi lagi ngejar truk pengantar narkoboy. Dan ya, pada akhirnya truk itu pun berhasil meloloskan diri dari kejaran para polisi. Sedangkan di tempat si Walker, dia yang lagi belanja di warung lihat berita TV tentang seorang calon wali kota yang bernama Lawrence. Yang mana Lawrence ini adalah mantan atasan dia. Pas Walker ini mau masuk ke dalam mobil, dia ini ngedenger teriakan dari apartemen depan dia, yang mana di dalam ada satu polisi wanita yang bernama Ellie yang lagi meriksa suara teriakan di salah satu kamar di sana. Walker yang lihat keributan itu, dia pun langsung ngeborgol orang di sana, dan gak lama dari itu ada seorang wanita yang keluar dengan emosi bilang kalau orang itu udah nganiayain dia. Sedangkan di tempat lain, kita pun diperlihatkan dengan pelaku yang membawa truk berisi narkoba sebelumnya. Dua di antaranya bernama Charlie dan Mia. Mereka ngelakuin ini semua demi ngelunasin semua utang si Mia. Kemudian mereka pun dijemput sama seseorang bernama Ching buat ketemu sama pemimpin geng Triad yang bernama Sui buat melakukan transaksi. Tapi di luar ada satu komplotan bertopeng datang pakai mobil, dan ternyata itu adalah orang pesuruh dari si Ching. Sedangkan di tempat si Walker, karena kejadian sebelumnya dia ini sekarang jadi berpartner sama si Ellie. Dan gak lama dari itu, mereka ini dapat panggilan kalau telah terjadi penembakan oleh geng, dan mereka berdua pun langsung bergegas buat ke TKP. Pas mereka ini udah sampai, dengan bercak darah dan korban yang ada di sana, Walker ini coba buat menganalisa kejadian yang terjadi. Sedangkan si Ellie, dia ini dapat bukti rekaman pas kejadian, dan di rekaman itu, si Walker yang ngeliat rekaman itu ada si Charlie, dia pun langsung kaget. Tapi dia ini gak ngasih tahu ke si Ellie kalau dia ini kenal sama si Charlie. Kemudian ada salah satu petugas yang ngasih tahu si Walker kalau ada satu orang yang kemungkinan penjaga pintu berhasil meloloskan diri. Habis dari tempat kejadian, Walker ini datang ke suatu tempat buat ketemu sama calon wali kota si Lawrence. Yang ternyata si Charlie ini adalah anaknya si Lawrence.
Dan si Walker ngasih tahu kalau si Charlie ini sekarang lagi dalam bahaya, berada di tengah-tengah konflik gangster. Charlie. CCTV, who's that? You recognize that? Yeah, fuck. The way I see it, your son shit the bed, so War on drugs, cleaning up the city bullshit is over, man. Karena itulah, Walker yang sekarang bisa dibilang udah dikekang sama si Lawrence. Karena si Lawrence ini udah megang kartu as dia. Walker ini ngebuat kesepakatan kalau dia bakal selamatin atau bawa pulang si Charlie. Tapi buat imbalannya, dia ini pengen kalau si Lawrence sama dia ini udah gak ada hubungan apa-apa lagi. I just want you out. I get your son. I bring him back to you. Again. You heard me. Sedangkan di tempat lain, ketua gangster teriak dengan julukan Mother lagi ngadain pertemuan internal buat ngebahas tentang kematian anaknya, yaitu si Sui. Di sini, Cheng yang ada di TKP dia pun langsung ditodong, ditanyain siapa pelakunya. Si Cheng yang udah keringat dingin dia pun langsung ngasih tahu kalau pelakunya punya ayah yang berpengaruh. Kemudian di tempat si Walker, karena informasi semalam ada satu penjaga yang lolos kabur dengan banyak luka, dia pun langsung datang ke suatu tempat rumah sakit gelap. Dan benar aja, si penjaga itu ada di sana, yang ngebuat si Walker pun langsung interogasi orang itu sambil ditranslatein sama si dokter. Di sini, karena udah ke pojok, si penjaga ini ngasih tahu iblis bertopeng hoki. Kemudian habis dapat informasi itu, Walker ini datang ke rumah sakit dan di sana dia ini ketemu sama rekan kerjanya dulu yang pernah sekorup bareng. Mereka adalah Vincent, Jake, dan Hayes. Looks like you got shoot up pretty bad, Jake. Well, it's kind of announced Charlie Beaumont's public enemy #1. You know they for Lawrence, but that don't give his kid a free fucking pass. Cool. Great catching up. If you don't mind, I want to see our friend. Habis ngobrol singkat, Walker ini lanjut masuk ke dalam buat ngejenguk rekan polisinya yang bernama Cortez. Di sini kita pun diperlihatkan pada masa lalu yang mana pas si Walker, si Vincent, si Jake, si Hayes lagi ngelakuin pekerjaan kotor. Cortez ini tiba-tiba datang yang ngebuat dia pun harus jadi korban serangan si Vincent biar si Cortez ini bisa tutup mulut. Sedangkan di tempat lain, kita pun diperlihatkan ada si Mia sama si Charlie yang masih selamat. Dan sekarang mereka ini berencana buat pergi ke luar negeri dengan bantuan paman yang udah nyiapin paspor si Mia. Kemudian di kantor polisi, Walker ini dapat informasi dari si Ellie yang ngasih pecahan topeng hoki di TKP, serta nemuin identitas wanita yang bersama si Charlie. You found him? Clarice Fong, mother to our dead triad boss. She had a bunch of... What do you want? Tell me what they got on the go. Lied to me. Scrapyard. Owned by a Raul Vasquez. Dan di tempat si Lawrence, dia yang sekarang lagi kejebak macet. Ternyata dia ini udah diincar buat diculik sama gangster teriak. Think about your protection. Fuck that. Buat si Walker, dia yang baru dapat informasi tentang si Mia langsung datang ke tempat rumah pamannya. She's a kid, man. Fucking a kid. Fuck you, man. This fucking city alive. The girl to stay alive, right? Mia, right? Please, yeah. Di sini, Walker yang yakinin kalau dia bisa ngebantuin si Mia buat keluar dari kota ini.
pamannya pun akhirnya ngasih tahu keberadaan si Mia. Sedangkan di tempat si Mother, mereka yang lagi bingung kurang informasi tentang si Charlie sama si Mia. Tiba-tiba mereka yang kedatangan teman si Charlie pas misi sebelumnya. Yang mana dia ini ngebocorin lokasi si Mia karena dia ini takut dihabisin minta diampuni nyawanya. What the fuck you want, man? A guy sitting in a car on the other side of the street. You know, the girl. I know the girl's gonna. Where? Dan si Mia, dia sekarang baru aja turun dari kereta dan bergegas buat ke suatu tempat. Di sisi lain, Walker ini juga udah sampai di tempat si Mia dan bergegas buat nyari keberadaan si Mia di sebuah klub malam. Tapi pas udah ketemu, karena emang gak tahu siapa si Walker ini, Mia ini coba buat ngeberontak di sana. Where's Charlie? I'm not telling you shit. Oh, that's being stupid. All right, that's the wrong fucking walk away. You think I'm with Charlie for the money? Dan gak lama dari itu, Vincent dan gengnya ini datang berencana buat ngebawa si Mia juga. Give you two guesses. Walker, I'm Aspect. You with us? I'm not. Di tengah perdebatan itu, nambah kelompok lainnya itu dari geng teriak yang ngebuat sekarang keadaan pun jadi kacau memperebutkan si Mia. Serta keadaan pun makin panas dengan datangnya si Charlie dan pamannya si Mia ke sana. I'm here to get you out. Your father's in. Kemudian demi si Mia bisa keluar hidup-hidup dengan aman, pamannya pun ngorbanin diri di pintu ngadang pasukan Triad buat masuk. Dan untungnya mereka ini masih bisa selamat lolos dari kekacauan di klub. Sedangkan si Ellie, dia yang baru aja sampai di TKP langsung ditelepon sama si Walker buat nyuruhnya ke rumah sakit sekarang. Serta ngasih tahu kalau si Vincent, Hayes, dan Jack semuanya terlibat dalam kasus kali ini. Cortez, I don't think he was in. Why did I trust you? This is me. Right now, I am trusting you. Please, call you straight away. I promise. Just please get to the hospital now. Dan di tempat si Vincent, benar aja orang bertopeng itu adalah si Vincent dan geng dia ini bersekongkol sama si Ching. All you have to do is intercept that fucking. I don't have to tell you how important it is that you find those kids. Hole through your fucking chest. Tell me, how many times that was never part of a deal? Kemudian Ellie yang baru sampai di rumah sakit, di layar kamera CCTV, dia ini ngeliat si Ching yang lagi megang pistol dan dia pun langsung bergas buat ke sana. Yang ternyata Ching ini berencana buat ngabisin si Cortez di rumah sakit. What floor is that? What floor is he on? Third floor. No. Face! Akhirnya Ellie ini berhasil nangkap si Ching, sedangkan si Walker, mereka ini sekarang ada di tempat persembunyian si Walker. Tapi si Walker yang kagak tahu kalau si Lauren sekarang udah ditangkap.
Alhasil, informasi lokasi dia pun jadi bocor. Listen, man, I got Charlie. I send you a location where to find him. Dan di tempat si Vincent, dia ini dapat telepon dari si Ching yang nyuruhnya buat bawa narkobonya. Feels like something's missing. What's missing? I'm trying. Ya, ternyata itu adalah jebakan si Ellie buat nangkep mereka semua. Sedangkan di tempat si Walker, dia yang kagak tahu yang datang adalah geng Tria. Dia pun langsung dibombardir di sana. Karena musuh terlalu banyak, Mia sama si Charlie ini harus ditangkap di sana. Sedangkan si Walker, dia pun harus dibuat kerepotan duel sama petarung terbaik geng Tria. Tapi di luar, Mia sama si Charlie yang udah ketangkep. Mother ini langsung ngasih pistol ke si Lawrence buat si Lawrence ini tembak si Mia. Thing I loved in this world. You do the same to him. Sorry, sir. Man, you gotta fucking shoot me! You got to wait! You fucking hear me? You shoot up! Dan gak dari itu, Ellie ini datang ngebawa si Ching, Vincent, dan Hayes. Di sini, si Ching pun langsung ngebocorin semuanya kalau ternyata semuanya adalah rencana dia ngebunuh si Sui. Karena dia ini gak terima bukan dia penerus dari geng Tria. 係你出賣我先㗎！我問你，唔係，呢就後邊呢隻傳俾我，點知你讓咗我俾死僆仔？ Di tengah itu, si Hayes ini ngeberontak dan berencana buat nembak si Charlie yang ngebuat kekacauan pun terjadi. Yang karena itulah Lawrence ini harus jadi korban demi melindungi si Charlie. Sedangkan Ellie harus terus berjuang berhadapan sama si Haye. Dan si Vincent, dia ini sibuk ngamanin barang narkobonya dari tangan si Ching. Dan untungnya Charlie ini datang tepat waktu balesin dendam kematian ayahnya. Vincent yang coba bobor. Vincent yang coba kabur dari sana. Walker ini kagak bisa diam aja berencana buat ngabisin si Vincent. Biar gak ada lagi saksi hidup yang tahu pas Walker ini pas jadi polisi korup. Sama kayak si Vincent. Fucking backpedal. Not after what you've done. I ain't gonna. Nah. Pas keadaan sekarang udah tenang aman, Charlie sama si Mia ini berencana buat pergi sejauh-jauhnya dari kota ini. Sedangkan si Walker, dia ini pasrah nunggu dihukum atas perbuatan dia yang ngabisin si Vincent. Your daughter. We'll take the present to her. Dan cerita kali ini pun selesai.
Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil. Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa dipencet tombol like-nya yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.